menghantui hingga detik ini, terutama mengenai dana. Karena itu Presiden didesak untuk segera turun tangan. Latihan demi latihan terus diikuti oleh para atlet Indonesia yang akan mengikuti ajang SEA Games ke-26. Target menjadi juara umum menjadi impian seluruh atlet, apalagi yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia. Namun bayang-bayang gagalnya penyelenggaraan SEA Games ke-26 di Palembang dan Jakarta terancam gagal. Kas yang ada di panitia penyelenggara dilaporkan sudah kosong, padahal kebutuhan masih banyak dan sangat mendesak. Permasalahannya sekarang, karena anggaran yang tadi saya sebutkan masih belum cukup, maka diambil dari yang 2011 APBNP itu, waktunya terlalu mepet. Itulah. Terlalu mepet itu karena APBNP itu adalah anggaran yang akan turun sekitar bulan akhir September atau Oktober. Panitia penyelenggara kini mendesak pemerintah pusat turun tangan untuk mengatasi kondisi darurat penyelenggaraan SEA Games ke-26 November mendatang. Solusi yang diharapkan adalah Presiden mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa yang dipakai dalam pelaksanaan SEA Games. Tim Liputan Metro. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi malam sudah menandatangani peraturan Presiden dan adendum keputusan Presiden untuk percepatan pengucuran dana SEA Games 2011. Kedua payung hukum ini menjadi senjata bagi panitia penyelenggara agar bisa semakin cepat bekerja. Berikut ini keterangan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Rasanya sudah hari ini ya, karena tadi saya baca tapi saya cek lagi nomornya berapa dan sebagainya ya. Jadi ini memang permintaan INASOK untuk memperlancar dan mempercepat penggunaan dana untuk penyelenggaraan SEA Games. Jadi kita ingin sukses prestasi, tapi sekaligus juga kita ingin sukses penyelenggaraannya. Nah, dalam rangka penyelenggaranya ini memang INASOK membutuhkan beberapa hal-hal yang harus diadakan lebih cepat atau sekarang ini, dan karena itu perlu ada payung hukum untuk menggunakan dana itu. Pemirsa, hari ini KPK memeriksa mantan Dubes RI untuk Kolombia Michael Manufando. Michael diperiksa sebagai saksi terkait proses penangkapan tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games M. Nazarudin di Kolombia. Penangkapan Nazarudin di Cartagena, Kolombia awal Agustus lalu seolah tidak bisa dilepaskan dari nama Dubes RI untuk Kolombia, Michael Manufando. Yang paling menyita perhatian adalah masalah tas hitam milik Nazar yang konon berisi bukti-bukti yang ditudingkan Nazar dalam beberapa kali wawancara. Tas hitam ini dititipkan Nazar kepada sang Dubes, dan tas pun sempat disita dan disegel pihak kedutaan. Menurut Michael, isi tas hanyalah barang-barang pribadi biasa. Dan tentang ada compact disc, ada CD yang dikatakan bukti rekaman. Bohong, tidak ada sama sekali. Ada berapa flash disk Pak di tas itu? Hanya satu. Hanya satu yang juga ditunjukkan oleh dan KPK. itu juga Nazarudin bilang satu. Michael mengaku tas beserta isinya langsung diberikan ke penyidik KPK yang menjemput Nazarudin di Kolombia. Penyerahannya juga melalui prosedur pencatatan yang disaksikan sejumlah pihak. Selain masalah tas, Michael juga disebut-sebut menerima suap sebesar $1 juta dari Nazarudin. Uang senilai sekitar 9 miliar rupiah itu ditawarkan Nazarudin agar tersangka suap Wisma Atlet itu bisa singgah untuk bertemu keluarganya di Malaysia sebelum mendarat di Jakarta. Kedua, juga tidak mungkin orang dalam keadaan buronan begitu mau menawarkan saya. Dan orang tahu bahwa saya duta besar, dan duta besar itu terikat, saya pegawai negeri menduduki berbagai macam jabatan. Setiap jabatan itu saya selalu mengikat sumpah bahwa saya akan melakukan tugas ini dengan jujur, dengan setia, tidak akan korupsi, tidak akan makan uang negara. Michael menegaskan siap menjelaskan semua yang terjadi di Kolombia terkait penangkapan Nazarudin kepada KPK. Tim Liputan Metro TV. Ya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia Michael Manufando baru saja selesai diperiksa oleh tim di